Sobat Tren, kembali lagi bareng Manda, tentunya masih di trending, Trend in the Morning. Tapi sekarang spesial banget ya Sobat Tren, karena mulai dari jam 11.30 sampai 1 jam ke depan Trending bakal punya sesi talk show khusus yang pastinya sayang banget kalau kamu lewatin. Kita akan ngobrolin satu topik yang lagi hangat dan penting banget ya untuk masyarakat Purwakarta, yaitu program perbaikan Rutilahu, strategi mewujudkan visi Bupati Imah Aralus. Dan gak tanggung-tanggung, di studio Trending siang ini kita sudah kedatangan narasumber istimewa yang akan bantu kita gali lebih dalam soal program ini ya Sobat Tren. Beliau adalah Bapak Ovi Sopian Gumelar SSI MTMENG, Kepala Bidang Disperkim Kabupaten Purwakarta. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Terima kasih sudah hadir di Trending Bapak. Apa kabar hari ini Pak? Baik, luar biasa, sehat. Alhamdulillah ya. Maaf ya Pak, aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Manda. Aku yang bakal nemenin Bapak 1 jam bincang-bincang ke depan. Siap, Mbak Manda. Nah, kalau ngomongin soal inspirasi nih, rasanya kurang afdol ya kalau kita tidak membahas sosok yang satu ini nih ya. Nggak cuma dikenal sebagai sosok ASN yang berdedikasi tinggi di Purwakarta, Pak Ovi juga nih punya seabrek prestasi yang bikin kita ikut bangga sebagai warga Purwakarta. Bayangin ya Sobat Tren, Pak Ovi menjadi salah satu pegawai di lingkungan Pemkab Purwakarta yang berhasil nyabet penghargaan PNS berprestasi dan teladan. Dan bukan sembarang kategori nih, tapi pegawai berkinerja terbaik ke-1 ya Pak. Oh, alhamdulillah. Keren ya, keren banget ya Sobat Tren. Kita harus mencontoh ya, untuk para PNS mungkin bisa mencontoh Pak Ovi ini ya. Nah Pak Ovi juga ini bukan cuma serius di urusan kedinasan ya Sobat Tren, tapi juga aktif nulis di blog, jadi influencer sosial media, sampai ngelola komunitas penulis dan taman baca. Bener Pak? Bener. Taman bacanya ada di Sukatani ya? Taman bacanya dulu di Sukatani. Ada di Sukatani. Wah, kita sebagai Gen Z ya jangan malas-malas ya, kita harus produktif kayak Pak Opi nih. Nah, aku mau kepo nih Pak. Boleh. Yang bikin penasaran nih, gimana sih cara Bapak membagi waktu antara tugas-tugas kantor yang pasti padat banget ya Pak, sama hobi dan aktivitas sosial yang juga nggak sedikit. Apakah ada tips khusus nih dari Bapak biar semua tetap jalan dan tetap bisa berprestasi juga? Apa ya tipnya? Ya, yang pertama karena ini ya, yang hobi ya, passion, kalau dijalanin pasti nggak berasa capek gitu. Yeah. Kita cari hobi yang benar-benar kita nikmati, enjoy. Jadi seberapa berat pun aktivitasnya, ya dinikmati aja. Tapi yang pasti kalau kerja di jam kerja aja. Jangan lebih. Jadi hobinya di weekend mungkin ya Pak? Benar, di weekend atau di luar jam kerja. Kalau kerja full saya pakai untuk bekerja, ya, kayak gitu ya Sobat Tren. Katanya kalau hari kerja dipakai untuk kerja, nanti kalau weekend baru untuk healing mungkin ya Pak. Yes. Untuk hobi dan lain-lain. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak ke sesi talk show-nya. Tapi boleh, kita dengerin dulu lagu yang mau lewat berikut ini. Tetap stay tune terus di Trend Digital Radio, radio digital terbaik masa kini. Sobat Tren, kembali lagi bareng Manda, masih di Trending dengan sesi talk show program perbaikan Rutilahu, strategi mewujudkan visi Bupati Imah Aralus, dengan narasumber Bapak Ovi Sopian Gumelar SSI MTMENG. Oke, Pak, kita mulai ya sesi talk show-nya. Boleh. Nah, mungkin kita bisa mulai dari dasar dulu ya Pak. Bisa dijelaskan kepada pendengar nih, apa sih sebenarnya program perbaikan Rutilahu ini, dan kenapa program ini dianggap penting oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta? Oke, terima kasih Mbak. Saya mau mulai dari tadi, Rutilahu itu apa gitu kan. Rutilahu itu kepanjangan dari rumah tidak layak huni. Artinya rumah yang yang keadaannya memang tidak layak untuk dihuni gitu kan. Nah, apa kriteria rumah layak huni ini dulu gitu kan. Kriteria rumah layak huni ini ada beberapa aspek. Yang pertama, kelayakan bangunan. Nih, strukturnya bangunannya kuat nggak gitu. Kadang kan kita menemukan bahwa nanti tuh ada bangunannya dari bilik yang sudah bocor misalkan ya, yang sudah kayak gitu. Atapnya, dinding, lantai ini kondisinya baik atau tidak. Kemudian dari aspek kesehatan. Kesehatannya itu jadi harus cukup ada ruang
untuk bergerak Bernafas, di dalam, ya. bernafas tadi yang dibilang. Terus kemudian juga ada ventilasi, kemudian ada jamban, ada drainasenya, buat pembuangan air limbahnya. Kemudian intinya mah WC-nya juga ada, bagus gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir ini soal aspek dari kenyamanan. Tadi yang kenyamanan, apakah dia berada di wilayah rawan banjir gitu kan, sanitasi lingkungannya seperti apa gitu kan, apakah terlalu berdempet dengan rumah lain gitu kan, seperti itu. Nah, hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Nah, satu itu dari definisi. Kemudian yang kedua, kita saat ini sedang memasuki masa pemerintahan dari Bupati yang baru ya, yang terpilih, Om Jen. Nah, salah satu visinya itu adalah membangun Imah Aralus. Jadi jalan mulus, Imah Aralus. Nah, selain jalan, kita ada aspek rumah. Imah Aralus artinya ya kita mau bikin rumah yang layak untuk masyarakat Purwakarta. Itu urgensinya. Selain memang ya kita memang harus hidup di lingkungan yang layak gitu kan. Kemudian saya tambahin juga. Ternyata kita punya data. Data perumahan, jumlah rumah di Purwakarta berapa dan berapa kekurangannya gitu kan. Nah, dari data hasil analisa kami, total rumah yang ada di Purwakarta itu ada sekitar 165.800-an. Dari 165.000 itu ternyata kita bisa mendata ada sekitar 10.000 rumah yang kategorinya tidak layak huni. Tuh, jadi urgensinya adalah bagaimana kita membuat rumah-rumah yang 10.000 ini menjadi layak huni. PR itulah yang akan kita selesaikan melalui program perbaikan Rutilahu tadi. Oke, jadi memang betul ya Pak, program ini bukan sekedar pembangunan fisik saja ya, tapi ada nilai sosial di dalamnya gitu. Betul. Nah, kan tadi Bapak sudah jelasin ya, ini adalah visi besar dari Bupati yang terpilih yaitu Om Zen. Dan apa aja nih Pak langkah-langkah konkret yang dilakukan di Sperkim dalam menjalankan program ini? Baik, yang pertama kita penyiapan anggaran dulu. Porsi anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni ini prosentasinya gede di kita. Ya, hampir masuk sekitar 20 atau 30% dari anggaran dari dinas kami. Artinya ini termasuk prioritas bagi kami gitu. Ada sekitar 12 miliar yang kita alokasikan untuk pembangunan rumah ini. Nah, kalau dihitung dengan unitnya, ini kita mengalokasikan sekitar, sorry Mbak, aku buka data. Ini ada 278 unit untuk tahun 2025 yang akan kita perbaiki. Nah, itu untuk yang Rutilahunya. Kemudian ada 10 unit untuk yang khusus rumah bencana kita alokasikan. Jadi takutnya di dalam selama setahun ini ada kejadian bencana, misalkan longsor ataupun air banjir, sehingga menyebabkan rumah jadi rusak. Kita ada sekitar 10 unit. 10 unit ini yang terakomodir awal. Tapi nanti ketika di pelaksanaannya ternyata berlebih, kita bisa geser-geser dari yang tadi 278 unit tadi. Kemudian kita juga bangun prototipe untuk pembangunan rumah baru. Ada rumah baru yang orang benar-benar nggak punya rumah, tapi harus punya rumah. Dia punya lahan misalkan, tapi nggak punya uang untuk ini, maka bukan lagi diperbaiki, tapi membangun. Nah, kita ada dari awal ya, dari awal. Membangun dari nol. Dari nol itu ada sekitar 10 rumah yang akan kita bangun, tentu dengan kriteria tertentu. Gitu Mbak. Kurang lebih jadi 278 ditambah 10 ditambah 10 lagi, ya 300-an lah. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini total. Oke, nanti kita lihat lagi ya Pak. Sebelum ada yang lewat satu ini, tetap stay tune terus di Tren Digital Radio digital terbaik masa kini. Sobat Tren masih bareng Manda di Trending, Trend in the Morning, masih dengan sesi talk show dengan tema program perbaikan Rutilahu, strategi mewujudkan visi Bupati yaitu Imah Aralus. Bareng dengan narasumber Bapak Ovi Sofian Gumelar SSI MTMNG. Oke Pak, kita lanjut ya. Boleh. Tadi kan Bapak nyebutin ya, kalau ada 278 unit rumah nih, 10 rumah bencana dan 10 rumah yang untuk homeless ya yang akan dibangun dari nol. Betul. Berarti tahun ini ada sekitar 300 rumah yang akan dibangun ya Pak. Nah,
untuk bulan Juli aja ini udah berapa rumah yang udah dibangun sampai bulan Juli 2025 ini, Pak? Bulan Juli kita udah masuki setengah tahun ya, bulan ke-7 kita kan ya, gitu kan. Ini kita udah 50% sudah berjalan. Sudah 50%, jadi mungkin sekitar 130-an yang sudah terbangun, sudah diperbaiki maksudnya. Jadi Rutilahu yang sudah kita intervensi, kita sudah lakukan perbaikan, itu ada sekitar 130-an dan ini tersebar di seluruh wilayah Purwakarta. Persebarannya sendiri memang tidak kita lakukan secara merata karena berbasis kebutuhan. Bisa jadi di satu desa ataupun kelurahan akan lebih banyak dibanding desa lain. Karena ini tergantung dari jumlah Rutilahu yang ada di desa ataupun kelurahan tersebut. Nah, tadi Bapak ngomongin tidak tersebar merata ya. Nah, gimana Pak proses seleksi atau pendataan rumah-rumah yang layak mendapat bantuan? Apakah direkomendasikan oleh desa atau bagaimana Pak? Pertanyaan yang bagus nih. Ini sekalian menjawab bagaimana sih kalau ada teman-teman misalkan ya mau mengajukan rumahnya ataupun rumah tetangganya yang kita lihat ada tidak layak huni gitu kan. Kita bekerja sama dengan pihak desa ataupun kelurahan untuk perbaikannya. Jadi Disperkim hanya menyediakan anggaran, tapi nanti program pelaksananya secara swakelola oleh desa. Ini melalui lembaga yang namanya LPM, lembaga pembangunan masyarakat lah. Jadi sama LPM yang ada di masing-masing desa gitu. Pengajuannya dari kepala desa terlebih dahulu. Dari desa mengajukan, membuat proposal kepada kita, kemudian nanti oleh kita diverifikasi, kita datangi rumahnya, apakah dia memenuhi unsur-unsur tidak layak huni tadi dengan beberapa kriteria yang tadi saya bilang ya, secara ruangnya, kemudian juga secara struktur bangunannya dan lain-lain. Kalau misalkan dirasa ini tidak memenuhi, maka secara verifikasi layak untuk diberi bantuan, kita beri bantuan. Bantuannya dalam berupa uang, nanti uangnya disampaikan kepada pihak LPM dan LPM yang akan mengatur semua. Jadi Disperkim tidak terlibat dalam pembangunannya. Mungkin itu Mbak. Nanti berarti kalau ada teman-teman yang mau mengajukan Rutilahu yang ada di daerahnya, silakan menghubungi desanya masing-masing, nanti membuat proposal kepada kami atau ke Pak Bupati. Jadi bukan berbentuk barang atau tapi berbentuk uang gitu ya. Uang. Nanti dikelola oleh LPM dari desa tersebut. Tapi tidak langsung kepada pemilik rumah. Karena ini berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ketika diberikan uang kepada pemilik rumah ternyata banyak digunakan untuk kebutuhan lain. Kebutuhan pribadi ya Pak. Kita kan tahu nih ada juga isu yang bantuan sosial masyarakat juga yang banyak digunakan untuk pinjol ternyata gitu kan. Ya kan? Benar gak sih? Ipo lagi hot gitu kan kayak gitu. Iya. Jadi ini bantuannya tidak diberikan secara langsung kepada penerima bantuan, tapi dikelola oleh pihak desa ya, atau LSM. Ya, LPM. Jadi gitu ya Sobat Tren. Nah, apakah ada kerjasama Pak dengan instansi lain atau pihak swasta dalam mendukung pembiayaan dan pelaksanaan program ini, atau apakah pure dari dana dinas gitu? Bagus nih pertanyaannya. Saya balik lagi tadi ada yang lupa. Syarat yang harus dipenuhi untuk bantuan Rutilahu di Disperkim ini, yang paling krusial adalah yang pertama itu termasuk MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Berpenghasilan rendah ini kalau menurut pemerintah ini di bawah 7 juta gitu. Tapi yang kita alokasikan kebanyakan yang jompo, yang tidak punya penghasilan, intinya yang paling susah lah, untuk mengatakannya. Maksudnya, tapi kita ada kriteria krusial lainnya, yaitu status tanah. Status tanah ini harus hak milik sendiri. Nah, banyak kejadian ini ketika diajukan ternyata tanahnya bukan tanah hak miliknya, Mbak. Ada di tanah desa misalkan ya, atau malah di tanah orang lain, atau ada juga yang kasus di Jatiluhur itu, Jatimekar kalau nggak salah, dia di tanah milik PJT. Ini kita tidak bisa intervensi ke situ gitu. Nah, solusinya gimana? Nah, ini kita bekerja sama dengan beberapa instansi yang juga bisa menangani Rutilahu. Salah satunya melalui program CSR, Mbak.
CSR kita dengan paling khusus sih saat ini CSR dengan Bank Jabar. Bank Jabar kita udah kerjasama. Kalau tidak salah data yang kami dapat dari Bank Jabar itu ada sekitar 20 rumah yang sudah dibangun melalui mekanisme CSR. Oke. Nah, selain dari CSR, kita juga bekerja sama dengan Basnas. Basnas akan menyalurkan infak, zakat ataupun sedekah yang disampaikan oleh masyarakat melalui Basnas ini untuk pembangunan rumah. Gitu. Cuman memang bervariasi. Di kami nilainya berapa, di mereka mungkin berapa. Tapi balik lagi, semuanya tujuannya untuk perbaikan rumah. Jadi ada bantuan dari pihak lain juga ya Pak. Betul. Dari Basnas dan Bank Jabar gitu ya Sobat Tren. Nanti kita lanjut lagi dulu ya Pak. Kita jenak sejeda dulu sambil dengerin lagu dari Salma Salsabila yang judulnya Rumah. Sobat Tren, kembali lagi bareng Manda di program Trending Morning. Masih dengan sesi talk show ya, dengan tema program perbaikan Rutilahu, strategi mewujudkan visi Bupati, yaitu Imah Aralus. Bareng dengan narasumber Bapak Opi Sofyan Gumelar SSI MT MENG ya. Kita lanjut lagi ya Pak. Boleh. Siap. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih apa itu berapa rumah untuk tahun ini yang sudah terrealisasikan sekitar 50% rumah ya Pak untuk bulan Juli tahun 2025. Betul. Nah, bagaimana nih Pak peran serta masyarakat dalam program ini? Apakah masyarakat bergotong royong mungkin dalam pembangunan rumah atau bagaimana Pak? Oke, sip. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Untuk tadi yang saya bilang bahwa proses pembangunan ini kita serahkan kepada desa ya. Kenapa? Supaya tadi yang dibilang oleh Mbak ada aspek gotong royongnya. Yang pertama gitu. Kemudian di dalam anggaran yang kita sampaikan ini ada untuk pembelian bahan dan ada untuk tenaga kerja upah. Oke, jadi bukan untuk bahan doang ya Pak? Betul, dengan ada upahnya. Nah, upah ini kita upayakan kepada LPM. Nah, kita sampaikan untuk menggunakan jasa teman-teman ataupun warga masyarakat yang di sekitar, terutama yang tidak punya pekerjaan, gitu Mbak. Jadi bisa menggerakkan ekonomi lah. Intinya mereka jadi punya pekerjaan. Kemudian juga untuk yang bahan yang kita beli materialnya itu belinya di toko setempat. Oke, di lingkungan sekitar. Kenapa? Tadi yang saya bilang bahwa kita ingin menggerakkan ekonominya. Jadi artinya yang dapat manfaat dari Rutilahu ini bukan hanya sekedar pemerintah daerah yang targetnya tercapai, pengurangan Rutilahu, kemudian penerima manfaat yang punya rumahnya jadi bagus, tetapi juga warga di sekitarnya ini terkena dampaknya juga. Yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, yang punya toko jadi tokonya laris seperti itu gitu. Nah, ini secara nasional program Rutilahu ini program perumahan ini katanya itu hitungan akademisnya lah di tingkat nasional ini bisa menggerakkan ekonomi sirkular masyarakat ini di angka sekitar 9-10%. Wah, gitu. Jadi ekonominya bergerak, orang misalkan jadi punya pekerjaan, dia beli beras ke toko yang sebelahnya, toko berasnya bisa jadi naik gitu. Terus kemudian juga yang punya material terbeli tokonya kemudian bisa menggaji masyarakat. Itulah hitungannya lebih detail tapi katanya segituan lah, 9-10%. Jadi ini bukan hanya sekedar program pemerintah ya Pak, tapi membantu masyarakat desa juga. Betul. Nah, bagaimana Pak dampak yang dirasakan langsung oleh warga setelah rumah mereka diperbaiki? Apakah ada cerita inspiratif mungkin dari penerima manfaat yang bisa dibagikan ke pendengar kita Pak? Tentu yang pertama ya mereka happy lah ya. Mereka happy gitu, rumahnya bisa diperbaiki. Nah, ini kalau misalkan saya punya data visual tapi ya di radio ada keterbatasan untuk visual ya. Nanti bisa Mbak boleh lihat dari data kami, rumahnya kebanyakan yang kita tangani ini yang benar-benar bukan tidak layak huni Mbak, tapi sangat tidak layak huni gitu kan. Seperti itu. Alhamdulillah dengan program Pak Bupati periode sekarang Om Jen ini kita bisa lebih banyak warga masyarakat yang terbantu oleh program ini gitu kan. Ya kalau saya turun ke lapangan mah ceritanya itu bisa lihat dengan mata kepala sendiri gitu gimana yang tadinya miris lah ya, tapi kemudian bisa jadi punya rumah tinggal yang nyaman gitu. Seperti itu Mbak. Jadi pasti banyak banget ya cerita inspiratif dari bantuan Rutilahu ini ya Ada Sobat cerita Tren. lucu sebenarnya. Saya sekarang mau cerita lucu lah.
saya sempat datang ke salah satu rumah ibu-ibu gitu kan. Ketika datang, Bu nanti rumahnya kita perbaiki ya. Otomatis ketika perbaikan kan harus keluar rumah dulu ya. Iya. Nah kita sampaikan nanti kan harus di rumah saudaranya atau tetangganya. Tapi mereka minta, oh kirain teh cenanya kita teh mau dibawa ke hotel kayak bedah rumah. Nah kayak gitu. Kayaknya Sehari beres. nah kayak gitu. Ya ke hotel dulu cenanya. Nah kalau hotel lagi kan biayanya jadi nambah lagi. Gitu. Aduh, si ibu ya. Oke, Pak, kita jeda lagi ya. Boleh, siap. Sejenak sambil dengerin nih dari Payung Teduh yang judulnya Untuk Perempuan Dalam Pelukan. Bareng Manda di sesi talk show program perbaikan Rutilahu, strategi mewujudkan visi Bupati Imah Aralus. Masih bersama narasumber Bapak Ovi Sopyan Gumelar, SSI MT MNK. Kita lanjutin lagi ya Bapak. Oke, siap. Nah, Sobat Tren kan meskipun ya programnya itu mulia dan manfaatnya besar bagi orang banyak, Manda yakin ya Pak pasti ada tantangan ya di setiap program namanya juga di lapangan gitu ya. Apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan program ini Pak? Tantangan terbesar adalah kecukupan biaya, anggaran. Jujur anggaran kita untuk per unitnya ini lumayan sempit, terbatas. Informasi aja untuk satu rumah khusus untuk yang di Sperkim ya. Sperkim ini penanganannya dengan 40 juta. Kalau di Basnas setahu saya ini 20 juta. Di BJB asalnya 20 tapi mengikuti kita 40. Ini 40 baru tahun ini kita alokasikan. Asalnya 20 juga karena tahun-tahun sebelumnya ini nggak cukup gitu. Nah, yang jadi tantangan tadi yang dibilang, ketika datang ternyata biayanya berlebih. Kadang suka kurang gitu kan, banyak yang kekurangan tapi kita minimalisir. Jadi intinya program yang kita jalankan bagaimana dengan biaya bisa berjalan dengan efisien itu artinya biaya serendah mungkin tapi hasilnya maksimal gitu kan, kita bikin seperti itu. Alhamdulillah saya punya tim teman-teman yang cukup kompeten, sangat kompeten untuk bisa menyulap rumah dengan pembiayaan yang ada itu bisa tercukupi, bisa jadi layak huni baik secara ruang, baik secara kesehatan lingkungan maupun secara sanitasi dan sebagainya. Gitu sih Mbak. Kecukupan dana untuk pembangunan gitu. Nah, itu. Kemudian juga terkait dengan ini kadang si penerima manfaatnya suka macam-macam pengennya. Ini mah ada bawaan orang ya. Pengen berlebih gitu. Udah kita kasih misalkan gitu. WC-nya bisa jongkok misal Mbak. Nawar pengen meja duduk gitu kan kayak gitu. Hal seperti itu yang kemudian dinamika yang ada di lapangan yang harus kita atasi gitu kan. Jadi tadi yang Mbak bilang ini bukan masalah teknis tapi juga masalah sosial. Nah ada lagi kita bantu satu orang, tetangganya kemudian minta juga gitu kan. Tapi secara rumah dia tidak terlalu parah lah misalkan gitu ya. Karena kita anggaran terbatas, kita harus fokus kepada yang benar-benar parah. Pada akhirnya tantangannya lebih kepada masalah sosialisasi kita, komunikasi gimana yang satu dapat, yang lain ketika pengen tapi kita coba komunikasikan kenapa mereka nggak dapat, gitu sih Mbak. Nah, apa nih harapan Bapak ke depannya untuk program ini baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat secara umum Pak? Untuk pemerintah daerah ya tentu saja kita berharap alokasi dananya bisa diperbesar. Karena tantangannya kita punya, tadi yang saya bilang di awal, kita punya 10.000 rumah yang tidak layak huni dengan berbagai macam kriteria ya, sedang, ringan dan berat. Kita pengen yang ringan pun bisa teratasi, tapi kita fokus di berat dulu gitu kan. Alokasi yang pertama. Yang kedua dari sisi masyarakatnya juga, kita tentu mengharapkan partisipasi dari warga masyarakat maupun korporat dari instansi gitu ya. Tadi yang saya bilang untuk masyarakatnya kita gotong royong. Kalau misalkan mereka punya bahan yang masih bisa dipakai, yang layak, bisa disumbangkan atau apa, mari kita sumbangkan. Karena tadi yang saya bilang dananya sangat ngepas gitu kan. Kalau bisa ada sumbangsi dari warga masyarakat sekitar, baik dengan tenaga ataupun materialnya, ini akan sangat membantu bagi kita untuk wujudnya anggaran. Kemudian yang berikutnya kepada instansi ya, kita berharap bukan cuma 2 instansi yang saat ini terlibat juga, tapi mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi perusahaan-perusahaan lain ataupun instansi non-government lah, non-pemerintahan bisa ikut terlibat juga. Kalau punya dana CSR boleh dialokasikan ke Rutilahu gitu, supaya target kita pengentasan Rutilahu yang 10.000 unit ini bisa berjalan dengan tuntas. Amin ya.
Jadi gitu Pak, terima kasih. Oke, makasih, Luar Mbak. biasa ya obrolan kita siang ini. Terima kasih kepada Bapak Opi Sofyan Gumelar yang sudah hadir dan berbagi insight serta semangat kepada pendengar Trending. Kita semua jadi makin paham bahwa program Lutilahu ini bukan sekedar memperbaiki rumah, tapi juga untuk memperbaiki martabat hidup bermasyarakat. Siap. Buat pendengar Trending, semoga kamu bisa ambil nilai positif dari seksi talk show hari ini ya. Kalau kamu atau keluarga kamu ingin tahu lebih lanjut tentang program ini, bisa langsung menghubungi di Sperkim Purwakarta ya Pak. Betul. Oke. Boleh. Terima kasih sudah stay tune dari tadi bareng Manda ya. Tapi jangan kemana-mana ya Sobat Tren, karena Manda akan terus lanjut sampai jam 1 siang nanti.